Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mau'izah at-tasi'ata asyrata. Yaqulu Allah Ta'ala ya bani Adam isbir wa tawadhu arfa'ka washkurni azidka wastaghfirni aghfir lak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mau'izatu utawi iki iku pitutur at-tasi'ata asyrata kang kaping 19. Yaqulu dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ya bani Adam hai anak turunan Nabi Adam isbir sabaro sapa sira isbir sabaro sapa sira wa tawadhu'alan DPO sapa sira tawadhu'a sapa sira arfa'ka mongkong luhurake sapa ingsun ing sira washkurni lan syukura sapa sira ing ingsun azidka mongko bakal nambahi sapa ingsun ing sira wastaghfirni lan nyuwuna ngapura sapa sira ing ingsun wastaghfirni lan nyuwuna ngapura sapa sira ing ingsun aghfir mongko bakal ngapura sapa ingsun laka maring sira. Wa idza da'autani lan ing dalem ari kalane ndonga sapa sira ing ingsun berdoa sapa sira ing ingsun astajibu mongko bakal nyembadani sapa ingsun laka maring sira watub lan tobato sapa sira ilayya maring ingsun atub mongko bakal nampa taubat sapa ingsun alaika ing atase sira was'alni lan nyuwuna sapa sira ing ingsun u'tika mongko bakal maringi sapa ingsun ing sira wa tasaddaq lan gawe sedekah sapa sira ubarik mongko paring barokah sapa ingsun laga maring sira fi rizqika ing dalam rezeki sira wasil lan nepungono sapa sira rahimaka ing sanak sira azid mongko bakal nambahi sapa sira fi ajalika ing dalem titi mongso sira ai bi'tibari suhufil malaikah ai bi'tibari suhufil malaikah. Ini perintah Allah kepada kita agar terus bersabar, bersyukur, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, terus bertaubat, mintalah apapun kepadaku, kepada Allah Ta'ala. Janjinya Allah Ta'ala ketika kita bersabar, lalu kita tawadhu, tidak sombong, maka Allah akan menjadikan kita orang yang mulia, maka Allah akan meluhurkan derajat kita. Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang ia dapatkan, ketika kita memiliki sesuatu, kita syukuri bahwa walaupun sesuatu tersebut adalah perkara yang sedikit, maka azidka, daunnya Allah Ta'ala, maka aku akan menambahi nikmat tersebut. Jadi ketika kita ini diberikan nikmat entah sedikit ataupun banyak, lalu kita syukuri, justru Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Tapi kalau kita ini merasa kurang, kalau kita ini merasa bahwa nikmat itu masih belum ada apa-apanya dengan keinginan saya, maka justru Allah akan menghentikan nikmat tersebut. Tapi kalau kita terus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, hal ini sudah sangat cukup untuk saya. Allah telah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada saya. Maka justru Allah akan menambahkan nikmat kita. Tapi kalau kita ini kufur terhadap kenikmatan, pilihannya lagi-lagi dua. Yang pertama, dihentikan rezekinya oleh Allah Ta'ala, nikmatnya akan diputus oleh Allah Ta'ala. Atau kedua, terus ditambahi nikmat tersebut agar kita ini semakin lupa terhadap Allah.
Dan ketika diputuskannya nikmat atas kekufuran kita, itu ada untungnya. Untungnya diputuskan nikmat tersebut sehingga kita masih ingat kepada Allah. Yang repot itu ketika kita ini terus ditambahi nikmat. Terus ditambahi nikmat oleh Allah Ta'ala. Terus dimuliakan oleh Allah Ta'ala agar supaya kita ini lupa terhadap Allah Ta'ala. Ketika sudah sampai situ, nanti ujung-ujungnya nanti tidak ada baiknya. Sampai akhirnya kita ini kufur lillahi ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kita semakin lupa, Allah terus tambahkan nikmat, semakin lupa lagi. Lah ini ada kalanya manusia ini seperti ini. Ketika terjadi hal tersebut, maka kita ini ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang rusak. Sehingga kita ini ketika memiliki kenikmatan, kemudian terputus kenikmatan tersebut, itu patut disyukuri juga. Karena alhamdulillah Allah masih mengingatkan saya agar supaya saya tidak lupa kepada Allah Ta'ala. Yang lebih hebat lagi, yang lebih top lagi, ketika kita ini sudah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala walaupun sedikit, kita syukuran, maka terus akan ditambahkan nikmat kepada kita. Itu orang yang sangat luar biasa. Kalau wastaghfirni aghfir lak sudah maklum. Saya sudah terus menjelaskan kepada teman-teman, ketika kita meminta ampunan dengan tulus sepenuh hati lillahi ta'ala, kita supaya dosa kita diampuni oleh Allah, taubat kita diterima. Kalau hati kita tulus, maka Allah akan menerimanya. Maka Allah akan menerima taubat kita, akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian was'alni u'tika. Mintalah kepadaku, maka aku akan memberimu. Jadi pada hakikatnya ketika kita meminta kepada Allah, Allah itu pasti akan mengijabahnya. Makanya ada dawuhnya Allah Ta'ala, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan menjawabnya, maka aku akan memberinya. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita panjatkan. Terus wasil rahimaka azid fi ajalika. Sambunglah tali silaturahmi, maka aku akan menunda ajalmu. Maka aku akan terus menambahkan umurmu. Kemarin-kemarin disebutkan bahwa yang namanya usia, umur, itu sudah dipastikan oleh Allah tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diperpanjang, dan tidak bisa mundur. Yang namanya ajal itu sudah dituliskan, kapan, umur berapa, itu semuanya sudah ditentukan dan tidak bisa digeser. Kemarin ada keterangannya, sudah pasti yang namanya maut atau ajal itu sudah pasti. Lalu sekarang Allah dawuhnya seperti ini, bahwa orang yang menyambung tali silaturahmi maka umurnya akan semakin panjang, maka akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Berarti sebetulnya umur itu tidak pasti, tidak ditentukan, tidak pasti bahwa kita mati umur sekian. Kemudian ternyata tinjauannya beda. Kalau umur yang sudah dipastikan, usia itu memang sudah dipastikan kita ini mati dalam keadaan apa, di mana, usia berapa sudah dipastikan. Tapi indallah. Jadi catatan itu, catatan takdir itu ada dua. Yang pertama yang ada di Lauhul Mahfudz atau yang berada di sisi Allah. Yang kedua berada di sisi malaikat. Yang dipegang malaikat sama yang dipegang Allah. Itu buku catatan takdir. Lah yang bisa kita rubah, artinya yang masuk dalam pembahasan malam kita ini, pembahasan malam hari ini itu, yakni ketika kita menyambung tali silaturahmi, umur kita akan diperpanjang, yakni catatan yang ada di malaikat. Kalau yang di Allah sudah pasti, karena tidak ada cabang di catatannya Allah Ta'ala. Kalau di catatan malaikat ada cabangnya catatannya. Jadi di catatannya malaikat itu, kita itu akan meninggal, si fulan ini akan meninggal di usia 50 tahun. Kalau dia tidak menyambung tali silaturahmi.
Kalau dia menyambung tali silaturahmi, terus menjaga tali silaturahmi, maka cabangnya kedua, maka dia akan diperpanjang usianya sampai mungkin 60 tahun, 55 tahun, 70 tahun. Jadi di catatan malaikat itu ada cabangnya. Jadi ada opsinya, karena malaikat sendiri nggak tahu takdir itu seperti apa. Paham? Kalau Allah sudah tahu, yang menggerakkan hati kita untuk silaturahmi, yang menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan itu adalah Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga di Lauhul Mahfuz atau di catatannya Allah itu sudah pasti usia berapa kita akan dicabut oleh Allah, akan dijemput oleh Allah, akan menghadapi kematian. Jadi catatan yang sudah pasti, yang tidak bisa diganggu gugat, itu yang ada di sisi Allah Ta'ala. Kalau yang masih bisa kita akali, yakni catatan yang ada di malaikat. Tadi contohnya masuk ini tadi. Ketika kita silaturahmi, maka kita usianya akan diperpanjang. Ketika tidak, maka usianya sekian. Jadi malaikat sendiri sebetulnya tidak tahu kita itu matinya kapan. Sediutusnya Allah Ta'ala. Jadi hanya dicatat cabang-cabang. Begitupun amal-amal yang lainnya, bukan hanya silaturahmi. Ini menegaskan bahwa tidak ada yang tahu takdir seseorang kecuali Allah Ta'ala. Bahkan para malaikat pun tidak mengetahuinya. Takdir seseorang itu tidak ada yang tahu. Makanya dulu pernah saya sempat ceritakan bahwa ada seorang ulama, kekasihnya Allah Ta'ala, wali loh. Kekasihnya Allah, wali, ibadahnya luar biasa. Tapi di Lauhul Mahfuz itu tulisannya min ahlin nar. Jadi wali tapi masuk ke neraka. Itu malaikat itu sampai bingung, kok bisa? Ada seorang kekasihnya Allah, dicatatnya kekasihnya Allah. Tapi sama dengannya itu dia masuk ke dalam neraka. Akhirnya malaikat itu izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk menyamar sebagai orang yang sedang melakukan perjalanan jauh supaya tidak diketahui oleh seorang wali tersebut, untuk mampir ngecek, survei apa sih kelakuan yang ia lakukan sampai-sampai Allah menakdirkan dia masuk ke dalam neraka. Akhirnya turunlah malaikat tersebut, berubahlah menjadi manusia, kemudian dipersilahkan oleh seorang wali tersebut untuk beristirahat di rumahnya, izin 3 hari nginep si malaikat ini. Kemudian dilihat siang, malam, pagi, sore itu nggak ada dosa sedikit pun yang dilakukan oleh wali tersebut. Semakin bertanya-tanya malaikat, apa yang menyebabkan Allah menuliskan bahwa dia min ahlin nar. Kemudian sampai ke 3 harinya malaikat itu langsung menghadap ke Allah karena sudah selesai masanya. Pulang, naik ke Allah Ta'ala, kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, apa penyebab dia itu termasuk orang yang ahli neraka ya Allah? Padahal saya lihat cross check sebetul-betulnya setiap detik dia beribadah kepadamu. Bahkan, ini titik tekannya, bahkan ibadahnya selalu lillahi ta'ala. Bahkan ibadahnya selalu untuk panjenengan ya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala jawab bahwa dulu ketika kecil seorang wali ini pernah membohongi ibunya. Pernah suatu saat, suatu malam, saat dia masih kecil, ibunya itu masuk ke kamarnya. Ibunya itu masuk ke kamarnya. Si anak kecil tersebut, dia itu langsung pura-pura tidur dikarenakan mendengar langkah kaki ibunya. Karena sudah tahu kalau ibunya masuk ke kamar, itu pasti mau nyuruh untuk membelikan sesuatu. Akhirnya dia pura-pura tidur. Akhirnya ketika dibuka pintunya pelan-pelan oleh ibunya, melihat anaknya yang sudah tertidur pulas. Padahal dia pura-pura. Saking kasihannya ibunya tersebut, akhirnya nggak jadi nyuruh. Lah itulah yang akhirnya menyebabkan Allah menakdirkan dia menjadi ahli neraka, walaupun dia adalah seseorang yang dikasihi oleh Allah. Akhirnya apa?
Akhirnya ketika Allah dawuh seperti itu, malaikatnya tuh bersedih. Tapi dawuhnya Allah dilanjutkan bahwa tenang saja. Begitu aku tahu bahwa dia beribadah karena aku murni, maka aku rubah bahwa dia termasuk penghuni surga. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dia itu segala dosa yang ia lakukan, padahal indanas, menurut kita indana, hal itu kecil. Membohongi ibu karena pengen disuruh pura-pura tidur. Tapi itu indallah adalah sesuatu yang sangat fatal, sehingga bisa menakdirkan dia masuk ke neraka. Tapi itu semua bisa diampuni oleh Allah lewat ridho ibunya, plus dia beribadah murni untuk Allah. Akhirnya Allah tahu bahwa dia beribadah karena Allah, Allah rubah takdirnya min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Jadi banyak sekali memang perkara-perkara yang di dalamnya terdapat hikmah yang ada di dalam agama kita. Termasuk itu. Nah, kalau kita ibunya masuk kamar, ada langkah kaki ibu, HP-nya langsung diselipin di bawah bantal. Iya enggak? Nah, ya jelas iyalah. Karena saya juga begitu. Kalian itu senasib, kalian itu santai. Ya Allah. Nanti pura-pura merem. Ya. Kalau udah ada tanda-tanda pintu ketutup, cekrek gitu. Melek berarti udah keluar nih. Barang melek, ibunya malah berada di samping kita kan, ya. Aduh. Ini bisa berabe nih kita nih. Ayo katanya. Aduh. Awas kamu. Ya Allah. Lah segitu itu gampangannya pura-pura tidur. Sedangkan kita kalau disuruh cak cek. Ya enggak? Duh. Dahdu banget. Kalau kita sedangkan itu pura-pura tidur agar supaya tidak ketahuan. Lah kita jelas-jelas menolak loh. Apa jadinya kita? Makanya saya pertegas bi'atibari zuhufil malaikah, bahwa takdir diperpanjangnya umur itu atau pada buku catatannya malaikat, bukan yang ada di sisi Allah Ta'ala. Watlub lan nyupriyo sapa sira minni saking ingsun al-afiyata ing kewarasan, bitulis sihati kelawan suwene atau duwone kesehatan atau kewarasan, wassalamatan ing keselamatan fil wahdati ing dalam ijen, wal ikhlas lan ing ikhlas fir rahbati ing dalam demen ing Allah, wal wara'alan ing wirai ila Allah maring Gusti Allah, fit taubati ing dalam taubat, wal ghina'alan ing sumugih fil qanaati ing dalam sifat qanaah. Sehingga mintalah kepadaku, dawanya Allah Ta'ala, agar terus diberikan kesehatan yang panjang dan keselamatan walaupun jomblo. Ya, keselamatan walaupun jomblo. Karena jomblo tuh potensi untuk celakanya tinggi. Kamu tuh jangan lama-lama menjomblo. Mbak apalagi boyong kawin langsung ya. Ini mbak kelas 3 ada kan di sini? Iya. Lulus nikah. Syukur-syukur dapat asatirnya sendiri kan ya. Nah, iya. Iya loh. Kalau orang itu harus takut menjomblo. Jomblo itu bukan berarti nggak punya pacar, bukan, tapi nggak punya suami, nggak punya istri, itu jomblo namanya. Bukan nggak punya pacar kamu. Kalau pacar tuh status palsu itu.
Nggak apa Mbak, kalau udah siap, saya itu siap dipinang oleh laki-laki idaman saya. Nggak masalah, nggak masalah, bagus lah. Kalau saya kan udah nggak jomblo saya. Saya tuh ingat dawuhnya sahabat Ibnu Umar. Saya pernah, insya Allah saya katakan ini di teman-teman santri. Dawuhnya Ibnu Umar tuh, seandainya Allah memberiku hidup hanya 10 hari, seandainya saya tahu bahwa 10 hari lagi saya mati, itu perkara yang pertama kali saya minta itu adalah menikah. Karena saya takut menghadap kepada Allah dalam keadaan jomblo. Coba bayangkan, kamu meninggal dunia dalam keadaan jomblo. Aduh, kasihannya kamu. Nggak ada temennya. Kalau saya kan enggak, saya sedewek. Berdua bos. Ya. Wah, aduh. Itu dawuhnya sahabat Ibnu Umar begitu. Sehingga apa pentingnya kita ini manut ke sunnahnya baginda Nabi, yakni menikah. Kalau sudah datang waktunya, ya sudah menikah. Kalau sudah dirasa bahwa kita tuh kayaknya sudah cukup ini untuk menghidupi anak orang, sudah cukup saya, maka menikahlah. Kalau saya ini sudah cukup ilmunya, insya Allah untuk menasihati orang lain, wah ini, karena hidup saya sudah begitu manfaat, dirasa nggak apa-apa menikah. Kalau hidupnya berkelontang lantung, turu, ya turu begitu jenggelek tangi langsung nelpon mak pengen kawin mak, langsung mak, aduh anak saya gila karena apa ini, langsung diomong, kamu tuh kebanyakan tidur sore, kamu tuh kesambet setan mana kamu. Ya misalkan ini liburan pulang Bang Dalail minta sama orang tuanya, mak kawin mak. Mana kan coba Bang Dalail ya Allah. Ada depannya komputer ya depannya. Karena kan sekretaris pondok. Turu tangi jaluk kawin coba Dalail. Kamu jangan dulu ihya, engkau kan ihya. Waduh, kamu sunat saja belum kering kamu tuh. Santai ya, santai. Lah iya, kalau sudah tiba waktunya, wanita mana yang tidak mau dengan saya, kata ya gitu ya. Lelaki idaman para wanita ini deh. Ya, santai ya, santai. Banyak yang mau dengan kamu asal kamu menjadi orang yang alim. Iya. Kalau misalkan ihya itu alim, wah perempuan tuh jejer, siap pilih. Jadi nanti ada apa namanya seleksi. Jadi ihya got talent. Wah. Gimana tuh? Ihya got talent. Nanti ihyanya, ini tuh menurut saya memang baik memang. Ya kalau saya sih yes. Wow. Yes. Ini contoh aja, contoh. Kalau asalkan kamu belajarnya rajin ya, ngajinya rajin, wah, kamu pengen minta yang model seperti apa juga pasti dikasih sama Allah Ta'ala. Makanya sabar. Nanti kamu pulang-pulang minta kawin kamu. Aduh. Nanti izin boyong, Gus saya izin boyong. Kenapa? Saya mau menikah Gus. Aduh, gara-gara ngaji. Ya bena Adam, ya anak turunan Nabi Adam. Kaifa tatma'u? Hale koyo opo ngarep-arep sapa sira.
fil ibadati ing dalam enak ibadah ma'asyibai sartone wareg. Bagaimana bisa kamu itu mengharapkan bisa merasakan nikmatnya ibadah kalau kamu masih melakukan ibadah dalam keadaan kekenyangan? Wa kaifa, dulu ingat di kitab taklim itu ada, kalau kita itu pengen merasakan nikmatnya ibadah maka harus dalam keadaan perut yang kosong. Wa kaifa lan hale kaya apa, wa kaifa tatma'u lan hale kaya apa ngarep-arep sapa sira fi hubbillahi ing dalam demen ing Allah, ma hubbil mali sartone demen ing dunia, demen ing bondo. Sama seperti kemarin, Allah Ta'ala itu menakdirkan hati kita tidak bisa menerima dua cinta, yakni satu cinta kepada Allah kemudian cinta terhadap dunia kumpul dalam satu hati, nggak mungkin. Sehingga Allah dawuh, bagaimana bisa kamu itu mengharapkan supaya bisa cinta kepadaku padahal kamu sendiri masih cinta terhadap harta. Wa kaifa hale kaya apa, wa kaifa tatma'ulan hale kaya apa arep-arep sapa sira fil khaufi ing dalem wedi ing Allah, ma khaufil fakri sartone wedi ing fakir. Bagaimana bisa kamu itu mengharapkan supaya bertakwa kepadaku, takut kepadaku, daunnya Allah, padahal kamu sendiri masih takut miskin, kamu sendiri masih takut fakir. Karena konsekuensi seseorang mencintai Allah maka dia harus siap dimiskinkan, harus siap dijadikan fakir, harus siap dijadikan kaya, harus siap dalam keadaan apapun ketika dia betul-betul cinta kepada Allah. Kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah maka dia harus siap fakir, siap miskin, siap dalam keadaan apapun. Wa kaifa hale kaya apa tatma'u ngarep-arep sapa sira, bisa dipisah bisa disambung ya. Fil wara'i ing dalam sifat wirai ma'al hirsi sartone lubo ala dunya ing atase dunya. Wa kaifa lan hale kaya apa tatma'u ngarep-arep sapa sira fi mardhatillahi ing dalam merkoleh ridhone Allah bi ghairil masakini kelawan tanpa pira wong miskin, pira-pira wong miskin. Bagaimana kamu bisa berharap untuk mendapatkan ridho dariku tapi justru kamu itu mengharap menghiraukan orang-orang miskin, nyuekin orang-orang miskin, tapi kamu masih bisa-bisanya meminta ridho kepadaku. Karena ridhonya Allah Ta'ala bisa kita dapatkan asal kita ini memberi belas kasihan kepada orang-orang miskin, peduli terhadap orang miskin. Bagaimana bisa kita ini berharap supaya mendapatkan ridha Allah padahal kita masih benci terhadap orang miskin? Wa kaifa hale kaya apa tatma'u ngarep-arep sapa sira fir ridha ing dalam ridhone Allah ma'al bukhli sartone sifat medhit. Bagaimana bisa kita ini mendapatkan ridhonya Allah padahal kita masih memiliki sifat pelit? Wa kaifa lan hale kaya apa tatma'u ngarep-arep sapa sira fil jannati ing dalam swarga ma hubbid dunya sartone demen ing dunya wa ma'al madhi lan sartone gelem den puji. Bagaimana bisa kamu itu mengharapkan supaya dimasukkan ke dalam surga olehku padahal kamu masih cinta terhadap dunia dan bahagia ketika dipuji? Makanya nasihat dari kiai-kiai kita, masyayikh kita, ketika kita dipuji, anak kita dipuji, atau siapapun yang membuat kita ini bahagia ketika dipuji, langsung kita ini mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, meminta ampunan kepada Allah. Karena apa? Karena memang aslul khilqahnya manusia, memang wataknya manusia itu suka dipuji, sehingga solusi satu-satunya ya beristighfar dan berusaha untuk tidak senang ketika dipuji. Nah ini bagaimana bisa kita ini masuk ke dalam surga mendapatkan ridhonya Allah padahal kita ini masih senang dipuji, bahkan mungkin haus pujian, menceritakan kebaikan-kebaikannya yang diawali dengan ini, saya bukan sombong nih ya, saya hanya pengen cerita aja. Kan sering orang-orang begitu, sombong jadi dia merendah untuk meroket, sering banget itu. Saya sih nggak sombong nih, saya nggak sombong, saya nggak niat sombong sama sekali, tapi saya tuh kalau ngaji luar biasa serius, saya ini ranking 1, saya semua. Ini sombong namanya, supaya orang lain, wah kamu hebat, wah luar biasa.
Bagaimana bisa kita ini masuk ke surga dalam keadaan kita cinta terhadap dunia dan suka ketika dipuji? Wa kaifalan hale kaya apa? Wa kaifatat maulan hale kaya apa? Ngarep-arep sapa sira? Fi sa'adati ing dalam kabejan akhirat ma'akillatil ilmi sartone kedhi ilmu. Bagaimana bisa kita ini mengharapkan supaya mendapatkan keselamatan akhirat, keberuntungan akhirat, masuk surganya Allah, diridhoi oleh Allah Ta'ala, besertaan kita ini padahal ilmunya masih sedikit. Karena saya sering katakan, ibadah ketika tidak berlandaskan karena keilmuan, maka ibadahnya percuma. Kamu melakukan gerakan-gerakan seperti sholat, kamu tidak tahu bahwa yang kalau kamu lakukan itu bukanlah sholat, itu adalah sholat, maka itu tidak dinilai ibadah. Ya, dinilainya apa ya? Jungkir jempalik aja kamu. Karena dasarnya harus ilmu. Al-mau'izatu utawi iki iku pitutur al-ishruna kang kaping 20. Yaqulu dawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu, he eling-eling menuso. La aisha ora ono penguripan bagus iku maujud katadbiri koyo merentai kebagusan. Tidak ada kehidupan yang baik kecuali yang seperti dia itu hidup kemudian memerintahkan perkara yang baik. Jadi kehidupan yang terbaik adalah kehidupan yang diisi dengan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah atas kebaikan. Itu adalah kehidupan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang menyamai kehidupan yang baik tersebut. Wala waro alan ora ono wira'i kang bagus kal kaffi halekoyo nyegah anil adza saking ngelarani. Tidak ada sifat wira'i yang lebih baik dibandingkan mencegah diri untuk menyakiti orang lain. Jadi sifat wira'i terbaik yakni sifat wira'i yang sampai taraf bisa mencegah diri sendiri untuk menyakiti orang lain. Wala hubba arfa'u, wala hubbalan ora ono demen iku maujud arfa'u kang luwih luhur apa hub minal adabi tinimbang saking tata krama. Tidak ada cinta yang lebih luhur, yang lebih utama dibandingkan menjaga tata krama. Karena kita menjaga tata krama kepada orang lain itu adalah bentuk rasa cinta kita kepada orang lain. Wis kita itu gampangannya gini, kita dihadapkan dua orang. Satu orang yang begitu kita cintai, satu orang yang lainnya orang yang begitu kita benci. Kira-kira kita ini akan sama atau tidak menghadapinya? Kita akan menjaga adab kita ketika menghadap orang yang pasti orang yang dicintai. Kalau orang yang kita benci, wis kita tendang pengennya. Tapi yang terbaik yang dilakukan oleh seorang manusia, yakni kita ini mencintai siapapun, sehingga kita ini harus menjaga tata krama kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang benci terhadap kita pun, kita harus berusaha untuk mencintai. Step pertama mencintai yakni apa? Menjaga tata krama kepada dia. Susah enggak? Sudah jelas susah. Wala syafi'alan ora ono kang nyafaati iku maujud atau kang nulungi iku maujud kataubati halikoyo taubat. Oh, taubat itu penolong sangat luar biasa. Bayangkan, semua dosa bisa dihapuskan. Semua dosa bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lantaran kita bertaubat. Wala ibadah telan ora ono ibadah iku maujud kal ilmi halikoyo ilmu. Ini yang penting sekali yang harus kita ingat-ingat. Ibadah yang paling top itu adalah itu berasal dari keilmuan. Wala sholat telan ora ono sholat iku maujud kal khosyati halikoyo wedi ing Allah. Sholat yang paling utama yakni ketika hati kita
takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Sholat kita bersamaan di dalam hati kita, betul-betul melakukan sholat karena mengharap ridha Allah, karena segan dengan Allah Ta'ala. Itu sholat yang paling utama. Wala dhofar lan ora ono merkoleh kemenangan iku maujud kasobri hale koyo sabar. Kemenangan yang paling luar biasa, yakni kemenangan karena kita berhasil bersabar sampai menyelesaikan sebuah masalah, yakni cobaan yang datangnya dari Allah. Jadi kemenangan yang paling utama itu bukan kemenangan ketika memerangi orang kafir, bukan. Tapi ketika kita berhasil memerangi diri sendiri, atau berhasil memerangi cobaan yang datangnya dari Allah. Ketika kita berhasil lewat lantaran kita bersabar, maka kita dianggap menang dan memenangkan peperangan yang sangat paling krusial, peperangan yang sangat luar biasa penting, sehingga kemenangannya adalah kemenangan yang paling berharga. Wala sa'adatalan ora ono kabejan iku maujud kataufiki hale koyo pitulunge Allah. Orang yang paling beruntung di antara kita, yakni orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah. Wala zainalan ora ono pepaes iku maujud azyanu kang luwih maes-maesi opo zain minal akli tinimbang saking akal. Akal itu adalah hal yang paling berharga di dalam diri kita. Bayangkan kita ganteng, gagah, keren, pinter, tapi kalau kita tidak berakal, nggak mungkin, hilang semua itu semua. Kita ganteng, gagah, kamu lihat ada orang ganteng, gagah di jalan nih, keren, terus kayak artis lah, mulus, putih, kayak artis Korea yang kamu dambakan itu. Tiba-tiba lagi jalan, melorotin celananya, ngising nih dalan, kira-kira pribadi? Masih suka nggak? Jelas enggak, karena dia nggak punya akal, karena orang gila. Ini contoh kecil aja. Karena akal itu adalah hal yang paling berharga yang ada di dalam diri manusia. Ini Allah yang dawuh. Wala rafiqo lan ora ono kanca iku maujud anasu kang luwih ngaring-ngaring sapa rafiq minal hilmi tinimbang saking sifat aris. Dan teman atau sahabat yang paling luar biasa membahagiakan kita, yakni ketika kita di dalam hati kita terdapat sifat lapang dada, terdapat kesabaran di dalam hati kita, maka kita hidupnya akan tenang. Tidak butuh adanya teman-teman itu, enggak, tapi kita cukup ditemani oleh sifat lapang dada, sifat menerima, sifat sabar, maka cukup hidup kita. Ya bena Adam, ya naturna Nabi Adam, tafarruh ngobrno sapa sira li ibadati maring nyembah ing ingsun. Amla mongko bakal ngebagi sapa ingsun qalbaka ing ati sira ghinan ing kesugihan. Wahai anak Adam, sempatkanlah beribadah kepadaku, sempatkanlah menyembah zatku, maka aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Sehingga apa? Kalau kita merasa bahwa diri kita itu kufur nikmat, kita merasa apa yang diberikan oleh Allah terus kurang, maka obatnya hanya satu. Teruslah kita ini semakin semangat beribadah, karena yang bisa mengobati kekufuran nikmat kita yakni semakin beribadah kepada Allah. Ketika hati kita nih gundah gulana, hati kita tuh kayak hancur, kayak nikmat itu terus turun kepada kita tapi nggak cukup saja, maka kuncinya adalah terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena dawuhnya Allah, janjinya Allah seperti ini. Kalau hati kita ingin diberikan sifat kaya, menerima atas segalanya, merasa cukup atas yang dimiliki, maka teruslah beribadah kepadaku. Wa ubarik lan berkahi sapa ingsun fi rizqika ing dalam rezeki sira. Bukan hanya itu, tapi Allah akan terus memberikan barokah di dalam rezeki kita, di dalam kehidupan kita. Wa uhillalan manggonake sapa ingsun fi jismika ing dalam jisim sira rohatan ing ngaso, dan hidup kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Ta'ala. Wala taghfulalan
Ojo lali sapa sira an dzikri saking eling ing ingsun dan jangan lupakan aku. Teruslah ingat kepadaku, teruslah berzikir kepadaku. Fa in ghafalta, karena kamu kalau misalkan lupa, fa in ghafalta lan lamun lali sapa sira amla'u mongko bakal ngebai sapa ingsun qalbaka ing ati sira faqron ing sifat fakir. Kalau seandainya kamu sampai lupa kepadaku, maka justru aku akan mengisi hatimu dengan sifat fakir. Terus akan lupa terhadap diriku, terus akan merasa kurang atas apa yang aku berikan. Capek loh. Ketika kita ini sudah kerja mati-matian, banting tulang nyari rezeki, fokus nyari uang. Uangnya tuh banyak kita itu, tapi terus merasa kurang, kayaknya kurang, itu capek hatinya. Badannya capek, hatinya pun capek. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini jauh dengan Allah Ta'ala. Lalu solusinya apa? Bukan kejar dunianya lagi, bukan semakin kejar apa yang kita inginkan, tapi kejarlah Allah Ta'ala. Larilah kepada Allah. Fafirru ilallah, larilah menuju Allah Ta'ala. Bukan justru lari mengejar dunia, bukan, tapi lari kepada Allah Ta'ala. Mendekatlah kepada Allah, zikirlah, ingatlah kepada Allah. Maka hati kita akan terus dipenuhi dengan sifat kaya. Hati kita akan menjadi hati yang kaya, merasa cukup. Entah itu yang kita miliki adalah perkara yang banyak ataupun sedikit, kita akan merasa cukup. Wabadana kalan ing badan siro ta'aban ing payah wanasoban lan kangelan. Dan ketika kamu lupa terhadap zatku, maka badanmu akan susah, capek, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Karena terus fokusnya ngejar dunia, terus merasa kurang, hatinya fakir, butuh terhadap dunia, butuh lagi. Akhirnya apa? Hatinya fakir, hatinya capek, badannya pun payah, capek, penyakitan. Wasodrokalan ing dodosiro hamman ing prihatin, dan hatimu penuh dengan kecemasan, hatimu tidak tenang karena merasa tidak punya apa-apa, masih kurang terus. Walau absorta, lamun angen-angen sapa sira ma ing barang bakia kang tetep apa ma atau kang keri apa ma min umrika saking umur sira. Kalau seandainya kamu fikir-fikir umurmu itu, kita fikirkan, kita angan-angan umur kita ini, la zahidta, maka yaktine sengit sapa sira fi ma ing dalam barang bakia kang keri opoma min amalika saking angan-angan siro, maka kita niscaya akan benci terhadap apa yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang kita kejar, kita akan membencinya. Ketika kita ini berpikir, kita pikir, kita ini umurnya misalkan 18 tahun, tapi saya ini kedekatan dengan Allah masih begitu jauh. Semakin hari, semakin tahun umur saya akan berkurang, sehingga aku akan mendekati kematian. Lalu yang aku kejar hanyalah dunia. Yang ada dalam otakku hanyalah perkara dunia. Itu adalah hal yang begitu saya benci. Ketika dipikir bahwa umur itu semakin lama semakin berkurang, kematian semakin lama semakin mendekat, maka pasti kita ini akan membenci apa yang ada di dalam otak kita, yakni tentang pikiran-pikiran dunia. Buat apa dunia itu? Toh juga akhirnya kita tidak membawa apa-apa. Mati dikubur masuk ke liang lahat, kita nggak bawa apa-apa. Percuma, itu semua akan nguap, tidak ada harganya. Seandainya kita pikir betul bahwa umur kita terus berkurang semakin hari, semakin tahun, semakin bulan. Ya benar Adam, ya anak turun Nabi Adam, bi'afiyati, tetap kelawan oleh marasa ke ingsun. Kowita kuat sapa sira ala taati ing atase taat ing ingsun. Karena kesembuhan yang aku berikan, kamu bisa taat kepadaku. Karena kita diberikan kesehatan oleh Allah, pada akhirnya kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau seandainya kita sakit tidak bisa apa-apa, maka apakah kita bisa melakukan ketaatan? Kalau Allah menakdirkan kita tidak bisa apa-apa, apakah kita bisa melakukan amal-amal baik? Nggak akan bisa. Sehingga ketika kita diberikan kesehatan, lalu kita diberikan kesempatan untuk beribadah, syukurlah kepada Allah.
Berterima kasihlah kepada Allah karena itu semua datangnya dari Allah. Itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala. Wa bitaufiqilan kelawan pitulung ingsun addaita bisa nekani sapa sira faridoti ing pira-pira fardu ingsun. Wa birizki lan kelawan olehe paring rezeki ingsun qawi takwat sapa sira ala maksiati ing atase ngadoi maksiat ingsun. Atau ngadoi ing atase maksiat ingsun. Dan karena rizkiku akhirnya kamu bisa menjauhi kemaksiatan, akhirnya kamu bisa menjauhi perkara yang dilarang olehku. Wa bimasyiatilan kelawan kerso ingsun tasya'u ngarepake sapa sira ma ing barang tasya'u kang karep sapa sira. Wa bi iradati lan kelawan kersa ingsun turidu ngarepake sapa sira ma ing barang turidu kang ngarepake sapa sira ing mali nafsika krana awak dhewe sira. Wa bi ni'mati lan kelawan nikmat ingsun kumta jumeneng sapa sira. Wa qa'adta lan lungguh sapa sira wa raja'ta lan bali sapa sira. Kamu bisa bolak-balik, kamu bisa berdiri, bisa duduk, bisa segala macam, bisa nungging sekalipun. Itu semuanya adalah datangnya dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bikanafi lan kelawan pangreksa ingsun, penjagaan saya. Amsaitu manjing sore sapa amsaita manjing sore sapa sira. Wa asbahta lan manjing esuk sapa sira. Wa fi fadli lan ing dalem kanugrahan ingsun aishta urip sapa sira, karena anugerahku kamu bisa hidup. Kalau tidak ada anugerah dari Allah, kita ini tidak bisa hidup. Wa fi ni'matilan ing dalam nikmat ingsun taqabbalta nampa sapa sira, dan kamu itu hanya bisa menerima nikmatku. Yang kamu dapatkan semuanya adalah nikmatku. Wa bi'afiyati lan kelawan kawarasan ingsun tajammalta maca sapa sira. Tadi taqabbalta apa taqallabta situ? Ganti itu taqabbalta itu. Summa tansani mongko nuli lali sapa sira ing ingsun. Wa tadzakkuru lan iling sapa wa tadhkuru lan iling sapa sira ghairi ing saliyane ingsun. Falima mongko krana apa la tuaddi ora nekani sapa sira haqqi ing hak ingsun wa syukri lan syukur ing ingsun. Semua yang kita dapatkan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hidup karena anugerah Allah. Kita bisa merasakan nikmat itu semuanya dari Allah. Kita bisa berdiri, bisa sehat, datangnya dari Allah. Tapi kok malah kamu lupa terhadap aku? Tapi kok malah kita ini lupa terhadap Allah dan justru ingat terhadap perkara lain, yakni dunia. Lalu kenapa alasannya? Alasannya apa kamu kok bisa tidak mendatangi hakku dan tidak bersyukur kepadaku? Al-mau'izatu utawi iki iku pitutur al-hadiyatu wal 20 kang kaping 21. Yaqulu dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala ya ibna Adam ya anak turunan Nabi Adam. Al-mautu utawi mati iku yakshifu buka apa al-maut. Asraraka ing pira-pira rahasia sira. Yang namanya kematian itu membuka semua rahasia kita. Maksudnya rahasia apa? Yakni perkara-perkara yang belum kita pernah lihat, belum terungkap di hadapan kita. Karena kematian akhirnya semua terungkap. Yakni apa? Nikmat surga, nikmat kubur, siksa neraka, siksa kubur, Shiratal mustaqim. Semuanya akan terbuka. Malaikat, segalanya, semuanya akan terbuka lewat kematian. Ataukah yang lainnya yang tidak kita ketahui? Contohnya ada kiai meninggal dunia. Pas hidupnya biasa-biasa saja, ya kiai desa pada umumnya.
tapi begitu meninggal banyak sekali yang mengenang kebaikan-kebaikannya. Banyak sekali yang bersaksi bahwa beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Terbuka semua amal baiknya. Oh, ternyata beliau pernah menyumbang masjid sekian banyak. Oh, beliau pernah memberi sekian banyak. Itu setelah kematiannya. Itu menunjukkan bahwa setelah kematian rahasia-rahasia kita semua akan terbuka. Wal kiamatu utawi kiamat iku tablu nyubo apa kiamah akhbaraka ing habar siro. Dan hari kiamat itu akan membuka semua amalmu, akan mengungkap semua amalmu. Habar itu maksudnya catatan amal. Wal adzabu utawi sikso iku yahtiku ngerusak opo adzab astaroka ing piro-piro tutup siro. Fa idza aznabta mongko ing dalam are kalane nglakoni sapa sira dzamban ing dosa siji fala tanzuru mongko aja ningali sapa sira ila sigharihi maring cilike dzamban. Ketika kita melakukan satu dosa kecil, maka janganlah kita melihat kecilnya dosa tersebut. Lalu apa yang kita lihat? Walakinin nur, lan tetapi ningalono sapa sira ilaman maring sapa asaita maksiat sapa sira. Maka lihatlah, akan tetapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat, yakni kepada Allah, zat yang paling mulia, zat yang begitu besar. Sedangkan kita manusia yang remeh kok berani-beraninya bermaksiat kepada Allah, zat yang begitu luar biasa mulia. Jangan lihat dosa kecilnya, tapi kepada siapa kita dosa, itu yang dilihat. Wa idza ruzikta lan ing dalam ari kalane den paringi rezeki sira rizqon ing rezeki qalilan kang kedhik fala tanzur mongko aja ningali sapa sira ila qillatihi maring kedhike rezeki walakin inzur lan tetapine ningalono sapa sira ilaman maring sapa rozaqoka maringi rezeki sapa man ing sira. Ketika kita diberikan rezeki yang sedikit, maka janganlah kita lihat rezeki yang sedikit tadi itu tuh, yang kecilnya jangan dilihat. Tapi lihatlah siapa yang memberi rezeki kepada kita. yakni Allah yang sangat luar biasa agung, yang sangat luar biasa dermawan kepada kita, yang terus kita ingkari, yang terus kita ini maksiat kepadanya, tapi terus Allah memberikan rezeki kepada kita. Jangan lihat kecilnya rezeki, tapi lihat Allah yang memberinya. Sebetulnya kita ini tidak pantas untuk menerima rezeki tersebut. Kenapa? Karena kita ini terus mengecewakan Allah Ta'ala, terus membuat Allah marah kepada kita. Tapi Allah terus memberikan rezeki kepada kita, malu kita aslinya. Maka lihatlah Allah Ta'ala, jangan lihat rezekinya. Wala tahkir lan ojo milang cilik sapa sira adzamba ing dosa as-saghira kang cilik. Sehingga kita ini jangan sekali-kali melihat kecilnya dosa. Jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil. Karena kita tahu bahwa ketika kita ini mengulang-ulang dosa yang kecil, maka sama halnya kita ini melakukan dosa yang besar. Fasik kita, na'udzubillahi min dzalik. Fasik itu kan ketika kita mengulang-ulang dosa kecil atau melakukan satu dosa besar. Maka jangan sekali-kali kita ini meremehkan dosa kecil, karena ketika diremehkan akan menjadi kebiasaan. Fa innaka krono sak temne sira iku la tadri, ora ngerti sapa sira bi ayyi dzambin kelawan endi-endine dosa asaitahu kang maksiat sapa sira ing ingsun. Wala ta'manulan ojo ngrasa aman sapa sira min makri saking sandupaya ingsun. Dan janganlah kita ini merasa aman, merasa terhindar dari redaksi yang dituliskan oleh Allah Ta'ala. Dari skrip, tahu skrip kamu? Kalau di syuting itu ada skrip, pemain A harus harus begini, pemain B harus seperti ini. Nah, Allah Ta'ala itu seperti itu. Semua dari kita, semuanya hanya menjalankan skrip yang datangnya dari Allah. Jadi jangan sekali-kali kita ini merasa bahwa kita terbebas dari itu semua. Oh, kalau saya yang menjalankan hanya saya sendiri, tanpa aturan dari Allah. Kalau kamu kan semuanya yang memberikan Allah. Kalau saya,
murni saya sendiri. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena pada hakikatnya semua dari kita tanpa terkecuali semua makhluknya Allah berjalan sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Allah. Fa inna makri krono sak temene sandupoyo ingsun iku akhfa luwih samar alaika ing atase sira, karena kamu tidak tahu apa-apa tentang skrip yang aku tuliskan. Min dabibil namlati tinimbang saking ngremete semut ala sofa ing atase watu kang ireng fil lailati ing dalem wayah wengi al muzlimati kang peteng. Karena skrip yang aku tuliskan itu kamu tidak akan mengetahui, lebih tidak mengetahui dibandingkan kamu ketika melihat satu semut kecil yang berada di batu hitam yang besar di malam hari dalam keadaan gelap. Jadi tidak mengetahui kita tentang takdir Allah itu sejauh itu, tidak tahu sama sekali. Jadi jangan sok tahu. Ya bena Adam, ya naturnya Nabi Adam. Siapa orang-orang yang sok tahu tentang takdir Allah Ta'ala? Siapa? Dukun. Tahu dukun kamu? Dukun tuh sok taunya luar biasa. Dukun, peramal. Cuma lihat dari garis tangan, oh kamu nanti tuanya jadi pengusaha. Oh kamu tuh nanti masa depannya jadi maling misalnya. Oh masa depan kamu nanti nggak bisa. Karena takdir Allah semuanya rahasia, bahkan tidak ada satupun orang yang tahu. Ya bena Adam, ya anak turun Nabi Adam, hal asaitani, apa toh maksiat sapa sira ing ingsun, fadzakarta moko nuli iling sapa sira ghadabi ing bendu ingsun. Apakah ketika kamu bermaksiat kepadaku kamu sempat ingat bagaimana ketika aku marah? Sangat ngeri kalau Allah marah, ngeri. Pasti lupalah kita kalau kita sedang bermaksiat, pasti lupa kepada Allah. Kalau ingat terhadap marahnya Allah, kita pasti tidak akan bermaksiat. Wahalin tahaita lan opo toh kacegah sapa sira amma saking barang. Nah itu kakang nyegah sapa ingsun ing sira. Wahal addaita lan opo toh nekani sapa sira fardhati ing fardhu ingsun. Kama amartuka kaya olehe perintah sapa ingsun ing sira. Wahal wasaita lan apa toh nulung sapa sira al masakina ing pira-pira miskin min malika saking bondo sira. Apakah kamu sudah menolong orang miskin dari hartamu? Wahal ahsanta lan apa toh gawe bagus sapa sira ilaman maring wong asa akan gawe Allah sapa man ilaika maring sira. Dan apakah kamu sudah berhasil untuk tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu? Wahal afau talan opo to ngapura sapa sira amman saking wong zalamaka kang zalimi kang nganiaya sapa man ing sira. Dan apakah kamu sudah memaafkan orang yang telah menzalimimu yang seharusnya kamu maafkan? Wahal wasalta lan opo toh nepungi sapa sira man ing wong qata'aka kang megot sapa man ing sira. Dan apakah kamu terus menyambung, sudah berhasil terus menyambung tali silaturahmi kepada orang yang terus mau memutuskan tali silaturahmi denganmu? Wahal ansafta lan apa toh gawe adil sapa sira min khonaka man ing wong khonaka kang khianat sapa man ing sira. Dan apakah kita sudah berhasil tetap berbuat adil bahkan kepada orang yang terus mengkhianati kita? Wahal kalam talan opotoh wis gunemi sapa sira mau berbicara sapa sira man ing wong hajaro kakang ngenengi atau kang nyatru sapa man ing sira. Wahal adabta lan opotoh wis mulangi tata krama sapa sira mulangi adab sapa sira waladaka ing anak sira. Dan apakah kamu sudah berhasil mengajari tata krama kepada anakmu? Wahal ardaita lan apa toh ngridoake sapa sira jironaka ing tangga sira. Ini bisa ngridoake, bisa ridho sapa sira. Apakah kamu sudah berhasil ridho atau apakah kamu bisa berhasil mendapatkan ridho dari tetanggamu? Wahal sa'al talan apa toh wis
takon sapa sira al ulama ing pira-pira wong kang duweni ilmu an amri dinika saking perkarane agama sira wa dunya kalan dunya sira, dan apakah kamu sudah berhasil dekat dengan ulama sehingga kamu bisa bertanya tentang agamamu, tentang duniamu, apakah sudah berhasil? Apakah kamu sudah bisa menemukan ulama yang bisa ditanyai tentang agama, yang bisa ditanyai tentang dunia? Kalau kita ini masih jauh dengan ulama, bahkan bermusuhan dengan ulama, maka ya harus pertanyakan hidup kita untuk apa. Karena perintah Allah saja kalau tanya tentang dunia ataupun tentang akhirat, tentang agama, tanyalah kepada para ulama, tanya ke kiai. Sehingga kalian itu ketika boyong, kemudian guru kalian bilang, kamu tuh ketika nanti boyong bertemu dengan masyarakat, ditanya tentang hukum oleh masyarakat, maka jangan segan-segan tanya ke saya ya. Itu justru adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Ketika kalian sudah berhasil menemukan ulama tersebut atau kiai yang bilang dawuh tersebut, kalimat tersebut kepada kamu, maka kamu sudah berhasil menjalankan dawuhnya Allah yang ini. Oh, ternyata saya sudah menemukan seorang guru atau kiai yang ulama yang siap untuk ditanyai oleh saya kapanpun tentang apapun. Harus bangga kita ketika ada guru kita bilang seperti itu. Kalau kamu nanti boyong, bingung cari jawaban dari sebuah permasalahan, chat saya aja atau telepon saya aja, hubungi saya aja. Itu harusnya berbangga kalian semua. Karena memang perintah Allah seperti itu. Apakah kita sudah berhasil menemukan seorang ulama yang rela ditanyai tentang agama, rela ditanyai tentang dunia, dan siap untuk menjawabnya? Fa inni krana saat temene ingsun ikulah angguru ora ningali sapa ingsun ila suwarikum maring pira-pira rupa sira kabeh, wala ila mahasinikum lan ora maring pira-pira baguse sira kabeh ai mahasini ajsadikum. Ini jisim, jasad. Jadi baik di sini mahasin ini kebaikan bukan tingkah laku tapi pada bentuk fisik. Walakin ingzur, tetapi ini ningali sapa ingsun ila qulubikum maring pira-pira ati sira. Wa ardolan ridho sapa ingsun bihadhil khisali kelawan ikilah pira-pira pakerti mingkum saking sira kabeh. Dawuhnya Allah Ta'ala, karena aku itu tidak peduli dengan bentuknya, bentukmu seperti apa. Mau bentuk wajahmu pencang-penceng, mau bentuk wajahmu itu hitam legam, mau wajahmu itu bentuknya seperti pantatnya panci, perong, sebelah kanan putih, sebelah kiri hitam, pengen belang-belang, nggak peduli Allah Ta'ala. Pengen wajah kamu gantengnya luar biasa, Allah nggak peduli. Yang Allah pedulikan hanyalah hati kita. Yang Allah lihat itu adalah hati kita, isinya seperti apa. Dan itu semualah yang menyebabkan Allah menurunkan ridhonya kepada kita. Akibat itu, akibat hati yang baik, amaliyah yang baik keluar dari hati yang baik. Itu yang dilihat oleh Allah. Jadi Allah tuh nggak ngelihat bentuk kamu, wajahnya wajah maling, wajahnya wajah anak kolong jembatan, nggak lihat Allah itu. Yang Allah lihat hanyalah hati kita, bentuknya seperti apa. Jadi yang Allah lihat itu ya itu hatinya. Nggak apa-apa tampang kamu kayak preman, nggak apa-apa. Tampang kamu bentuknya kayak bajingan, tampangnya aja nggak masalah. Yang penting hatinya pink. Tahu? Kamu kan kayak Bang Ardi kan tampangnya pang, hatinya pink. Tampangnya si preman, hatinya Hello Kitty. Bang Ardi. Kan preman Jagger punya. Di lengannya nanti ditato sendok sama garpu. Tulisannya RM rumah makan. Sebelah kanannya tatonya, di sininya restu ibu. Kayak truk, tahu truk kamu? Tulisan di truk belakangnya tulisan restu ibu. Tapi hatinya Hello Kitty. Digentak sedikit nangis. Allah, saya tuh tampangnya aja yang pang, hati mah pink.
Apa-apa bagus, yang dipandang oleh Allah adalah hati kamu, bukan jasad kamu yang bentuknya urak-urakan, bukan, tapi hatinya. Jadi pengen bentuk kayak badak sekalipun tapi kalau hatinya orang-orang yang soleh, min ahlil jannah kamu. Oh, amin kan? Iyalah, penting itu amin, doa namanya. Yang namanya ucapan adalah doa. Pun al-mau'izah ats-tsaniyatu wal 'ishrun yaqulullah ta'ala ya ibna adama unzur ila nafsika wa ila jami'i khalqi intaha wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.